Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Dr. Insinyur Rizfandi SPI MM, dosen tetap jurusan Agrobisnis Perikanan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Halmahera. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan mata kuliah yang saya ampuh dan sesuai dengan bidang keahlian saya, dan akan saya sampaikan pada video pembelajaran ini sebagai salah satu syarat untuk mengikuti sertifikasi dosen PDD UKT-PT 2026, yaitu mata kuliah Bisnis Mina Wisata Bahari. Mata kuliah ini ditujukan untuk mahasiswa jurusan Agrobisnis Perikanan semester 5. Kode mata kuliah ABP 67050 dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah ini diselenggarakan dengan 16 kali pertemuan tatap muka dengan rincian 14 kali pertemuan materi dan 2 kali pertemuan ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah pilihan yang dirancang untuk memberikan pemahaman dasar tentang definisi dan teori empiris tentang wisata dan pariwisata, ekowisata bahari, karakteristik, potensi dan daya tarik wisata bahari berbasis ekosistem. Selain itu, komponen pengelolaan seperti perencanaan pariwisata, budaya, dan sejarah untuk pengembangan wisata bahari sebagai bisnis modern, termasuk evaluasi kesesuaian lahan, daya dukung, dan keberlanjutan suatu kawasan ekowisata bahari. Pada akhir mata kuliah, melalui pembelajaran teori dan praktek, mahasiswa diharapkan dapat menggunakan keilmuan yang telah didapat selama pertemuan di kelas untuk dapat mengembangkan sebuah model bisnis wisata bahari. Adapun capaian pembelajaran lulusan, yang pertama adalah CPL yang pertama bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, etika, memiliki nasionalisme, menghargai keanekaragaman budaya, memiliki kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan, bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya, serta berjiwa wirausaha. CPL 3 mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mengambil keputusan yang tepat yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora berdasarkan hasil analisis informasi dan data sesuai dengan keahlian. CPL ke-6 memiliki kemampuan leadership dan dalam pengelolaan agrobisnis perikanan dan menilai kelayakan bisnis. Capaian pembelajaran mata kuliah ada 3. Yang pertama, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan teori wisata bahari. CPMK kedua, mahasiswa mampu mengimplementasikan konsep dasar wisata bahari. CPMK ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan tentang pengelolaan bisnis wisata bahari. Sub CPMK ke-9 terkait dengan klasifikasi sumber daya wisata bahari. Terdapat 3 komponen proses pembelajaran. Yang pertama delivery, yang kedua interaction, dan yang ketiga assessment. Untuk delivery, saya memberikan materi serta RPS yang dapat diunduh langsung oleh mahasiswa lewat Google Classroom, serta presentasi interaktif yang secara langsung dilakukan dengan tatap muka untuk mendukung pemahaman mahasiswa. Materi yang saya sampaikan didukung oleh beberapa media pembelajaran berupa materi PowerPoint dan interaksi diskusi kelompok. Mata kuliah ini menggunakan komunikasi 2 arah antara dosen dan mahasiswa berupa diskusi, tanya jawab, kolaborasi, presentasi, serta refleksi bersama. Asesmen atau sistem penilaian yang saya lakukan pada mata kuliah ini mencakup asesmen formatif untuk menilai proses yang dilakukan melalui kuis, tugas proyek individu serta kelompok, serta penilaian sikap dan keterampilan sesuai RPS. Selanjutnya asesmen sumatif untuk penilaian akhir berupa UTS dan UAS. Model pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah ini menggunakan project based learning dengan metode presentasi kelompok interaktif serta kolaborasi kelompok. Referensi yang digunakan pada mata kuliah ini berupa karya saya sendiri bersama tim teaching, berupa referensi karya ahli lainnya tentang ekowisata bahari. Berikut adalah video pembelajaran pada mata kuliah Bisnis Mina Wisata Bahari dengan materi pertemuan ke-9, yakni klasifikasi sumber daya wisata bahari. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kegiatan kita diberi berkah, baiknya kita
Doa dimulai. Doa selesai. Ya, adik-adik, sebelum kita mulai sekarang agak banyak hari ini. Lebih baiknya saya absen saja ya. Oke. Yang pertama, Bunga Citra. Hadir, Pak. Waude Resti Avanda. Hadir, Pak. Dewi Alfianti. Mahyun. Hadir, Pak. Sadam. Hadir, Pak. Andi Fauzia. Hadir, Pak. Anissa Anandari. Hadir, Pak. Muhammad Sarfan. Hadir, Pak. Irla. Hadir, Pak. Adlan. Hadir, Pak. Yogi Kurniawan. Hadir, Pak. Ahmad Junaidin. Hadir, Pak. Andi Adit. Hadir, Pak. Detris. Hadir, Pak. Siti Vena. Hadir, Pak. Laude Muhammad Iqbal. Hadir, Pak. Marwa. Hadir, Pak. Laude Muhammad Fahrul. Oke, izin ya. Ya, Baik, Pak. ya izin pulang kampung. Ada kegiatan di keluarganya. Baik, kita bisa lanjut ya. Ya, materi hari ini adalah subjek PMK ke-9, yaitu tentang klasifikasi sumber daya wisata Bali. Jadi materi yang minggu lalu itu daya tarik wisata bahari yang kalian sebut pantai, ada karang di sana, di kampungnya Detrisia ada benteng, itu semua sangat terkait. Sekarang kita klasifikasikan, kita gabungkan supaya memudahkan kita dalam mengembangkan bisnis wisata bahari. Ya, tujuan pembelajarannya adalah ini. Setelah kalian mendapatkan materi ini, kalian bisa menjelaskan tentang klasifikasi sumber daya untuk pengembangan atraksi. Jadi poinnya adalah pada poin lahir atraksi atau kegiatan apa di terumbu karang, kegiatan apa yang mau dibikin di pantai pasir putih, apa di pantai yang tenang, kegiatan apa yang cocok. Tentunya sudah banyak contoh-contoh seperti itu. Jadi kalau mau dilihat wisata bahari ini lebih kepada replika. Di sana selam ada, di daerah kita juga bisa kita adakan selam. Sepanjang terumbu karang kita itu memiliki daya tarik. Ya, kegiatan apa? Menyelam, snorkeling, ya bisa dikembangkan. Kemudian kegiatan wisata bahari apa yang pendukungnya? Ya, sekali lagi mungkin di awal-awal kalian masih ingat kan bahwa orang berwisata itu inap kan? Ya, Pak. Ingat ya? Ya, Pak. Jadi prinsip wisata bahari itu bagaimana kita mengembangkan daya tarik ini sebanyak-banyaknya kita lihat. Sebanyak-banyaknya kita klasifikasikan. Seragam-ragamnya kita bentuk kegiatan. Supaya apa? Ada yang tahu nggak? Kita kasih banyak ini kegiatan. Ada yang tahu nggak? Supaya menahan orang itu selama mungkin. Karena kalau orang itu sudah mau lama tinggal di daerah kalian, di villa kita, di hotel, dia akan semakin banyak belanjakan uang. Itu sederhananya wisata, menahan orang selama mungkin. Ya, jadi kita tahan itu ya dengan beragam kegiatan, dengan beragam atraksi. Hari ini snorkeling, hari ini kita ke mangrove, kan? Besok karena Jumat mungkin atau apa pendek hari kita ke benteng. Besok paginya lebih pagi lagi kita lihat atraksi lumba-lumba. Kalau di daerah itu ada lumba-lumba. Oke? Ya, Pak. Baik. Yang kemarin sempat kita diskusikan di awal-awal itu apa sih sebenarnya wisata bahari dengan ekowisata bahari? Inilah perbedaannya. Ya. Wisata bahari itu jelas tujuannya adalah berbeda dengan kelautan. Bahari, dunia kebaharian, baik itu yang dilakukan di bawah laut maupun di atas permukaan laut. Tapi dia ini massal. Contohnya yang ada di sini itu adalah Pulau Bokori, ya, Toronipa. Semua orang datang menikmati wisata bahari tanpa
Pokoknya mereka menikmati sebanyak-banyaknya orang datang, tujuannya kalau wisata massal. Kalau ekowisata bahari, dia merupakan minat khusus karena tujuannya untuk wisata lingkungan. Jadi ada guide-nya. Kalau di wisata massal tanpa guide, silakan mandi-mandi sendiri, silakan snorkeling sendiri, nikmati pasir putih, berjemur, silakan sendiri. Tidak ada interpretasi. Untuk di ekowisata itu ada, karena dia minat khusus di guiding. Nah, contohnya kayak selam, tidak bisa. Kalau kita mendatang ke suatu tempat untuk jalan, kita harus di guide, dipandu. Kita mau lihat benteng itu, kita datang kosong, lihat benteng tanpa bertanya kan jadi hambar kan? Kalau ekon dibawa ke konsep ekowisata bahari, ada pemandu yang menjelaskan bahwa benteng ini lahir dibangun tahun sekian. Itu lebih dapat kita menikmati untuk bisa langsung berada di benteng tertua seperti benteng Buton, dan kita dapat edukasi, nilai edukasinya. Ini yang menjadi poin penting dalam ekowisata bahari. Ada edukasi, ada guiding, ada interaksi antara masyarakat lokal sebagai pemandu dengan tamu. Kalau di wisata massal bahkan sama sekali tidak ada interaksi. Ya. Selanjutnya dampak negatif. Ekowisata bahari itu muncul karena itu dirasakan sudah mulai banyak kerusakan daya tarik. Ingat, daya wisata wisata apa saja, pegunungan atau wisata bahari itu semua memanjakan apa kira-kira? Memanjakan mata, karena daya tariknya. Dengan orang memanjakan mata, dia lapar, dia bisa makan. Tapi tujuannya adalah saat ingin lihat. Ya, adik-adik jalan-jalan kemana, ke pantai-pantai yang terdekat, tujuannya apa? Saat ingin lihat. Memang wisata mata. Tetapi kalau sudah daya tariknya tidak ada, akibat karena dampak pariwisata massal yang begitu ini. Kalau wisata massal kan sembarang aja, yang penting ada tempat sampah ya untuk kau devolusi. Tapi kalau dalam pola ekowisata bahari tidak, semua di-guide. Ya, kemudian makanya ekowisata bahari ini muncul sebagai bentuk pariwisata alternatif yang lebih mengedepankan pariwisata yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Ingat, berkelanjutan. Berkelanjutan itu bagaimana adalah daya tarik sekarang bisa dinikmati dan sampai anak cucu itu masih bisa dinikmati. Itu sederhana, berkelanjutan. Kita tidak ingin bahwa Wakatobi itu cuma bisa nanti didengar sama anak cucu bahwa pernah jadi daerah wisata dunia. Kita tidak ingin. Kita ingin juga cucu juga masih bisa menikmati pariwisata bahari. Nah, kembali ke klasifikasi sumber daya. Inilah yang ada di seluruh dunia, boleh jadi di Indonesia, boleh jadi juga kita punya ini sumber daya ini yang menjadi daya tarik yang kalian sebutkan kemarin. Contoh di pesisir, ada nggak atraksi olah hidup pesisir? Jangan salah, ternyata olah hidup pesisir itu bisa dijual, bisa dikemas dalam bentuk fun, ada nilai edukasi bagaimana pola menangkap ikan, pola ini bisa didesain jadi satu tontonan. Jadi satu atraksi. Kan intinya tadi kan minimal 1 jam menahan mereka lebih lama. Oh, ada yang kita perlihatkan. Kemudian bentang laut lebih kepada pantai, budidaya ada nggak di situ? Ya, aktivitas budidaya. Kita gabungkan budidaya di laut dan sambil bakar-bakar makan ikan di tempat. Bakar. Kemudian di permukaan laut, ombak, angin, terumbu karang dan padang laut, serta bawah lautnya ya ini selam tersendiri kan, ada koral, karang, ada padang laut, binatang laut, ikan-ikannya. Nggak tahu ya apakah itu lebih, apalagi Atlantis yang pernah hilang ada enggak? Tinggalan budaya kota dermaga. Kapal karam ada, kalau di Sulawesi Tenggara ada kapal karam.
peninggalan Belanda maupun kapal ini yang menjadi tujuan wisata selam. Itu ada. Kalau kota tidak ada ya, kota Atlantis. Jadi sebenarnya itu tidak ada. Serta gejala-gejala alam, apakah itu pola arus atau apa ya. Kemudian ini yang kita ingin layakkan tadi sesuai dengan tujuan aktivitas. Inilah yang membuat itu turis-turis itu betah 2 sampai 3 hari atau mungkin 1 minggu tinggal di daerah itu karena kita memberikan atraksi. Ya mungkin kalau pagi-pagi belum masuk dalam agenda, ya mereka bisa berenang sendiri, berjemur sendiri ya. Mulai atraksi dengan berenang, ada silang budaya, mungkin mereka atraksi memasak ikan, ya, dan juga kasih makan pare, buah-buah itu semua silang budaya. Ya mungkin kalau budaya-budaya negatif itu tidak perlu disilangkan ya, itu salah. Budaya-budaya apa? Kemudian mangrove eksplorasi atau ternyata kompleks, misalnya mangrove-nya luas atau terumbu karangnya luas, bisa menjadi lokasi wisata riset malah. Yang datang malah pelajar, mahasiswa, para profesor. Kemudian untuk permukaan laut, selancar memungkinkan enggak? Berlayar, memancing, jet ski, temannya jet ski ada paddle ya, paragliding, snorkeling, atau subglass bottom. Ini perahu yang kaca bawahnya. Artinya ini lagi memfasilitasi orang-orang yang takut jumur, takut menenggelamkan diri, tapi bisa menikmati keindahan bawah laut dan lain-lain. Ya kalau sudah ini memang yang sudah subur ini bahasa dia. Fun dive, diving, research dive, underwater, arkeologi. Di Pulau Muna, Pulau Buton itu Pulau Buton ya, Pulau Muna itu sudah terkenal dengan negeri seribu gua. Sudah banyak eksplorasi bawah laut, gua bawah laut, dan itu menyimpan banyak nilai-nilai arkeologi. Hanya selama ini yang masih berkembang adalah eksplorasi terkait dengan guanya sendiri. Tapi hasil temuan-temuan cerita-cerita para penyelam itu menyimpan arkeologi, benda-benda bersejarah. Oke, ya. Terkait dengan atraksi dan kegiatan tadi, dan kalian juga materi minggu lalu sudah mencari jauh, mencari tahu apa potensi daerah masing-masing. Kali ini saya kasih tugas kalian sekaligus evaluasi terkait dengan materi hari ini, bagaimana kalian menuliskan bentuk-bentuk kegiatan, atraksi atau produk wisata yang mau dikembangkan di daerah. Kita bagi 2 kelompok ya. Kelompok sini kalian ini dari kepulauan yang mungkin bisa mengedepankan wisata ekologi lah ya, di atas laut, di bawah permukaan laut. Ini bisa dituliskan kegiatan apa nantinya yang mau dikembangkan. Kalau di sini kemarin kan ada 2 benteng ya, di Buton Selatan dengan di Muna Barat ya. Mungkin lebih kepada wisata budaya dan sosial ya, pola hidup yang mau pola hidup penangkapan atau pola lebih kepada tontonan-tontonan yang berbau sosial. Oke, silakan didiskusikan sebentar. Langsung saja jenis kegiatan yang mau dia ya. Kemudian nantinya kalian coba presentasikan ya. Ya, saya harapkan kalian bisa menjawab dengan, kalau kalian bisa menuliskan berarti pemahaman kalian tentang materi hari ini nyambung lah, bisa didapat terkait dengan materi kita minggu lalu. Silakan, saya kasih waktu diskusi 5 menit hanya untuk menulis kegiatan apa yang mau disampaikan. Silakan. Bisa ini jadi panduan yang memang betul-betul real. Alasan kalian mendorong kegiatan ini karena ada daya tariknya. Silakan. Ya, cukup. Oke, saya berikan kesempatan pertama kelompok wisata budaya, atraksi, dan sedikit juga tentang wisata pesisir di kelompok pertama. Siapa nama
namanya yang akan mempresentasikan? Saya Pak. Baik, namanya? Beatrice Pak. Silakan mempresentasikan apa kegiatan yang akan dibuat. Baik, terima kasih atas kesempatannya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Beatrice, perwakilan dari kelompok budaya. Pertama-tama kami di sini mengambil kegiatan yang ada di Kabupaten Bogor Selatan. Yang di sana terdapat benteng bersejarah dan bisa kita melihat atau bisa kita mendengarkan penjelasan-penjelasan terkait benteng peninggalan yang ada di Bogor sana. Dan yang tepatnya orang-orang yang tahu tentang benteng masih ada masih? yang masih Bagus. dan tepatnya ada di Kecamatan Lapang Dewa. Oke. Yang lain? Dan kemudian ada juga di sini kita bisa berpotensi mengadakan atau berpotensi dalam peningkatan wisata budidaya kerang apung. Oh, kerang apung. Jadi Ya. budaya budidaya ikan, kemudian di atasnya resto. Ya. Mantap, semua daerah ada. Oke, apalagi? Dan kemudian juga di sana juga terdapat komunitas yang mungkin sekarang ini sudah mulai punah, salah satunya itu penyu. Penyu. Ya, Di sana ada lokasi penyunya. ada. Bisa jadi satu atraksi terjadi menonton peneluran penyu atau mungkin pada saat pelepasan tukik yang keluar. Mantap, terima kasih kelompok. Ya, selanjutnya kelompok alam mempresentasikan apa saja yang mau didorong di kegiatannya. Atraksi apa saja? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wali Muhammad Safan. Saya perwakilan dari kelompok alam. Destinasi wisata yang ada di daerah saya itu contohnya seperti terumbu karang. Oh, terumbu karang. Jadi daerah itu bisa dijadikan seperti tempat riset bawah air bagi mahasiswa atau sekedar menikmati keindahan bawah lautnya. Iya. Pakai scuba atau snorkeling atau kapal kaca? Biasanya itu scuba Pak, atau free dive bagi yang suka sangat ikan Pak, dan snorkeling. Iya. Kegiatan lainnya? Dan kegiatannya yang lainnya itu Pak seperti wisata mangrove. Wisata mangrove. Mangrove-nya luas ya? Luas Pak. Jadi di sana itu pengunjung bisa diperkenalkan terhadap biota-biota yang berasosiasi dengan mangrove dan yang tinggal di mangrove. Jadi gabung wisata alam sekaligus wisata edukasi. Ya, daripada melihat saja tidak bawa apa-apa, mau bawa foto, mendingan dapat edukasi. Oke, terima kasih partisipasinya. Kita tepuk tangan bersama. Setelah kalian mendapat materi penjelasan saya, video-video dan foto-foto itu, ada enggak yang ingin bertanya? Baik, silakan. Nama siapa? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agung dari jurusan Perikanan. Adapun pertanyaan saya Bapak yaitu tadi kita telah membahas mengenai atraksi dan juga aktivitasnya sesuai dengan kawasan seperti pesisir, permukaan laut ataupun di bawah air. Nah, ada hal yang ingin saya tanyakan yaitu selain atraksi dan aktivitas, hal apa yang dapat menjadi parameter untuk bisa menentukan bahwa tempat tersebut bisa dijadikan destinasi ekowisata bahari, Pak? Oke, baik. Parameternya. Kalau untuk parameter ekowisata bahari mengenai bentuk paket wisatanya, bentuk guidingnya itu memang sudah ada panduan yang memang sudah yang lebih mengedepankan tentang keberlanjutan. Kalau terkait dari daya tariknya itu, tentunya ingat, yang perlu kita harus optimis bahwa yang mau datang wisata itu dari berbagai kelas. Tentunya kalau orang yang kelasnya sudah menyelam di mana-mana, ya mungkin dia lihat kita daerah mungkin biasa ya, misalnya ini Wakatobi, Maldives, Raja Ampat, Lawan
Tidak semua wisatawan, semua kita klaim saja bahwa semua manusia itu ingin wisata. Bahwa ada kelas-kelas entry level, ada kelas-kelas pemula yang mau cebur, yang mau lihat itu karang. Jadi kita tidak usah pesimis, kita bisa kembangkan desain sebuah paket wisata snorkeling, kapal selam, kapal kaca atau diving untuk melihat, membawa mereka melihat dunia baru. Ya, dunia baru bagi orang yang baru turun. Mungkin itu. Ya tentunya ada parameter. Kalau hutan bakau ya kalau cuma jalan 5 meter jangan. Ya, kita cari yang luas-luas sedikit ya, yang kita trekking mangrove perjalanan sekitar 5 kilo ya, kan sudah melihat banyak biota, pohon, jenis mangrove itu bisa dilihat kan. Kemudian budidaya, ini lebih kepada kulinernya ya, aktivitas pola hidup desa pesisir itu semua kita kemas yang kriterianya atau parameternya adalah punya durasi agak lama yang mereka bisa nikmati, supaya itu tadi durasi kalau dikumpul-kumpulkan ya hadir. Tentunya nanti kita kemas namanya itinerary. Pagi ini kita kemana, setelah itu kita kemana, makan siang itu. Jadi itu semua parameternya. Mengenai ada yang datang atau tidak soal belakangan. Kita mulai dulu, kita kemas dulu, kita promosi dulu. Ya? Oke. Terima kasih. Oke anak-anak, setelah materi tadi dan sudah ada sesi diskusi, kira-kira ada di bagian mana yang kalian masih anggap kurang? Jadi ya, berarti sudah bisa melingkan, menghubungkan daya tarik jadi kegiatan, jadi atraksi. Ya? Oke, kita tepuk tangan sama. Untuk dari kegiatan ini, materi hari ini, inilah jenis-jenis wisata yang bisa dikembangkan, yang artinya punya untuk tujuan marketing, pemasaran, rekreasi pantai, yang menjual panorama. Kalau kita mampu membangun resort peristirahatan, tentunya berinvestasi besar kan, tapi tentunya yang berbasis ekoturisme, wisata berjemur, banyak. Semua ini punya tujuan. Ada yang mau ke pantai saja, tetapi ini wisata massa, ya. Ini yang wisata bahari, wisata selam, itu semua perlu guide. Wisata minat khusus kan, selancar, jet ski, bisa kita kembangkan. Artinya kita bisa ukur daya dukung dari lokasi kita seberapa besar atraksi wisata yang akan dilaksanakan. Oke, terima kasih. Sampai jumpa. Oh ya, saya sampaikan dulu minggu depan itu kita masuk materi kriteria dan indikator ekowisata Indonesia. Ya, silakan kalian tugas mandiri, silakan kalian browsing sendiri, cari paket-paket ekowisata bahari di Indonesia. Ya, bagaimana bentuknya, apa yang mereka dorong, supaya materi saya tentang kriteria kalian nyambung. Kalau saya sebut higienis, rumah yang bersih, rumah yang nyaman, itu bagaimana kalian sudah bisa lihat, sudah tervisualisasi dengan hasil browsing kalian. Oke? Cukup sekian pertemuan hari ini, sampai ketemu minggu depan. Terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.